Babak 86, siapa kamu? Setelah menarik napas panjang, Lin Lijuan berbohong tanpa ragu-ragu, Gu Qing, kami adalah saudara. Bagaimana saya bisa mendapatkan bantuan saat Anda membutuhkan? Intinya adalah Anda tidak pernah membicarakan masalah Anda dengan kami. Dan Gumen, rumah tua itu milik putra ibu kami, tapi kami telah mengizinkanmu tinggal di sana selama bertahun-tahun. Kami telah melakukan banyak hal untuk kalian berdua. Mereka membayarmu uang sewa. Lagi pula, kamulah yang mengusir mereka saat mereka dalam masalah. Gu Qing membalas. Lin Lijuan langsung marah. Itu karena Guning memukul putriku dan bahkan menolak meminta maaf. Mereka pantas mendapatkannya. Dia pantas mendapatkannya. Guning menatap tajam Lin Lijuan tanpa rasa. Kamu, Lin Lijuan kesal sekaligus terkejut karena Guning berani berbicara dengannya seperti itu. Orang-orang di keluarga Gu, terutama generasi muda, sangat menghormatinya, tetapi Guning berbeda. Dia bahkan mempermalukan Gu Xiao di depan wajah Lin Lijuan. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan untuk memukul putriku, kata Lin Lijuan. Menurutnya dia ingin menghinaku apa? Guning bertanya balik. Terus? Kamu pikir kamu ini apa? Kamu bajingan. Lin Lijuan mengumpat pada Guning di depan umum. Dia berperilaku seperti wanita gila. Diam. Bentak Gu Qing dan Gu Men. Mereka benar-benar jengkel. Lin Lijuan, Ningning adalah putriku. Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukannya. Gu Men membanting. Gu Men lembut, atau lemah sampai batas tertentu dalam kehidupan sehari-harinya, tapi begitu Guning terlibat, dia akan menjadi landak dan menyerang musuh sekaligus. Dia tidak punya ayah. Dia sialan. Lin Lijuan malah tidak merasa bersalah sama sekali. Saat itu, Lin Lijuan hanya merasakan tiba-tiba menjadi hitam. Ketika dia mendapatkan kembali pikirannya, wajah Guning sudah membesar di matanya. Ada rasa dingin murni di mata Guning. Lin Lijuan segera merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tidak bisa bernapas atau bergerak sama sekali. Lalu, Guning berkata dengan dingin, jangan berpikir hanya karena kamu lebih tua dariku, aku tidak akan berani memukulmu. Jika aku mendengar kata bajingan dari mulutmu sekali lagi, kamu akan membayarnya. Kata-kata Guning seperti suara ajaib, yang meresap jauh ke dalam pikiran Lin Lijuan. Dia tidak merenungkan kata-katanya sama sekali, tapi merasa sangat ketakutan. Tea, Bibi, ayo berangkat. Guning mengabaikan Lin Lijuan. Dia pergi bersama Gu Men dan Gu Qing. Dia tidak ingin berdebat dengan Lin Lijuan di depan umum, terutama saat Gu Men dan Gu Qing juga ada di sini. Lin Lijuan mungkin tidak ingin menjaga martabatnya, tetapi Gu Men dan Gu Qing menghargai martabat mereka. Ketika Guning dan keluarganya pergi, Lin Lijuan akhirnya sadar kembali karena suara dari wanita di sebelahnya. Meskipun Lin Lijuan masih merasa takut pada Guning, dia lebih marah pada Guning yang memperlakukannya seperti itu. Mengapa? Bagaimana Guning bisa melakukan itu? Lin Lijuan kemudian menyadari bahwa semua orang di sekitarnya meliriknya dengan aneh karena dia berperilaku seperti wanita gila. Dia segera menyesalinya dan kemudian bergegas keluar. Meskipun Lin Lijuan selalu memaksa dan kejam terhadap keluarganya, dia sangat menghargai penampilannya di mata orang lain. Namun, hari ini dia tidak menahan diri. Gu Qing dan Gu Men sama-sama kesal, tapi mereka sudah tahu orang seperti apa Lin Lijuan itu, jadi mereka sudah terbiasa. Baiklah, jangan marah pada seseorang yang tidak penting sama sekali. Ayo terus berbelanja, Guning menghibur. Gu Qing dan Gu Men menghela nafas berat. Sebenarnya, mereka paling khawatir kalau Guning akan terluka. Namun, karena Guning tetap tenang, dan mereka juga sedikit santai. Setelah beberapa saat, mereka semua bersorak. Masing-masing dari mereka membawa banyak tas di tangan. Mereka membeli banyak, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk Jiangsu dan Jiang Xingyue. Harganya berkisar antara ratusan hingga ribuan yuan. Masing-masing membeli 4 hingga 5 potong pakaian. Wanita suka berbelanja. Meskipun Gu Men dan Gu Qing pada awalnya tidak mau mengeluarkan banyak uang, mereka segera melupakannya saat berbelanja di mal. Setelah itu, mereka pergi membeli set spray. Guning dan ibunya membeli 4 set. Setiap kamar membutuhkan 3 set untuk penggantian. Ada 3 kamar tidur di rumah baru mereka. Mereka secara alami membutuhkan 9 set seluruhnya. Namun, sudah ada 3 set spray di tempat tidur di rumah baru mereka.
Semuanya juga baru dan hanya perlu dicuci. Mereka juga sudah membeli 2 set lembar kemarin, dan hanya perlu membeli 4 set lembar lagi. Meskipun ruang tamu hampir selalu kosong, mereka juga ingin membuatnya terlihat nyaman. Keluarga Guking juga membeli 6 set spray untuk 3 kamar mereka. Set spray itu terlalu berat untuk dibawa. Guning juga tidak bisa memasukkannya ke dalam ruang mata telepati, karena itu akan mengekspos dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka hanya dapat meminta pemilik toko untuk membantu pengiriman. Bukan sekarang, tapi saat mereka hendak pergi. Ada berbagai macam makanan di lantai bawah tanah gedung komersial. Kosmetik ada di lantai 1, perhiasan di lantai 2, pakaian wanita di lantai 3, pakaian pria di lantai 4, furnitur dan peralatan rumah tangga di lantai 5, serta pakaian dan alat tulis anak di lantai 6. Sedangkan musikal instrumen dan peralatan olahraga berada di lantai 7. Guning turun ke lantai 2 untuk membeli perhiasan untuk Gumen dan Guking. Meskipun emas sedikit membosankan, emas cocok untuk wanita seusia Gumen dan Guking. Tentu saja batu giok lebih cocok, tetapi batu giok mereka belum jadi. Guning harus menunggu Qin Yifan kembali dan mengambil batu giok untuk membuat perhiasan. Karena itu dia memutuskan untuk membeli emas untuk saat ini. Mereka masing-masing membeli 1 set kalung, sepasang anting, gelang dan cincin. Emas tidak mahal. 1 set harganya sekitar 40 hingga 50 ribu yuan. Mereka kemudian pergi untuk mendapatkan kartu VIP di salon kecantikan kelas atas dekat gedung komersial. Namun, waktu hari mereka terbatas, sehingga mereka tidak langsung menggunakannya. Setelah mereka mendapat kartu itu, waktu sudah hampir jam 5 sore. Mereka juga harus pulang ke rumah, karena Jiang Xingyue ingin meninggalkan sekolahnya untuk pulang juga. Mereka langsung membawa pulang mobil pengantar beserta spraynya. Mobil pengiriman berhenti di luar zona G, jadi Guning dan keluarganya harus membawa sendiri semua barangnya. Untungnya, Jiang Xingyue telah kembali, dan dia dapat membantu. Pada akhirnya, Jiang Xingyue membawa 2 set spray, Guking dan Gumen masing-masing membawa 4 set spray, sedangkan Guning membawa sisa tas. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Sudah waktunya makan. Guking menelepon Jiangsu untuk menanyakan kapan dia akan kembali. Jiangsu sudah dalam perjalanan pulang, jadi Guking meminta pergi membeli beberapa bahan makanan dalam perjalanan. Meski hari ini melelahkan, mereka semua bersenang-senang. Jiang Xingyue melompat-lompat sambil membawa pakaian baru di tangan. Dia belum pernah memiliki begitu banyak pakaian indah sebelumnya. Bab 87, jalankan 10 lingkaran sebelum mendapatkan hadiahmu. Sebelum Jiangsu sampai di rumah, semua orang sedang beristirahat. Di sisi lain, Lin Lijuan diperparah oleh Guning. Dia berhenti berbelanja dan kembali ke rumah lebih awal. Begitu dia sampai di rumah, Lin Lijuan terus mengumpat pada Guning dan ibunya. Apa yang telah terjadi? Ibu mertuanya bertanya. Meskipun dia mendengar Lin Lijuan mengumpat pada Guning dan ibunya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Lin Lijuan kemudian menceritakan semuanya pada wanita tua itu. Apa? Guning bajingan itu mengancammu hari ini? Bukankah hari ini Senin? Kenapa dia tidak ada di sekolah? Wanita tua itu juga terkejut. Mendengar itu, Lin Lijuan akhirnya menyadari hari ini adalah hari Senin, tapi Guning tidak ada di sekolahnya. Siapa yang tahu? Dia mungkin keluar. Mengatakan itu, Lin Lijuan bahkan percaya itu benar, dan sedikit merasa bahagia. Jika dia benar-benar keluar, dia pantas mendapatkannya. Dia tidak mau meminta maaf kepada Xiao Xiao, dan bahkan membentakku. Wanita tua itu marah. Dia sama sekali tidak menaruh simpati pada cucunya. Oh, apakah Guking melanggar peringatanku dan membiarkan Gumen dan Guking tinggal bersamanya? Wanita tua itu bertanya. Aku tidak tahu. Dia bilang tidak. Meskipun Guking menyangkalnya, Lin Lijuan tidak mempercayainya. Harga sewa di luar sangat tinggi. Bagaimana Gumen dan Guking mampu membiayai? Tidak, aku harus menelepon mereka. Wanita tua itu sepertinya sangat menikmati mempermalukan Gumen dan Guning. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gumen. Sayangnya, tidak ada yang menjawab. Tentu saja Gumen melakukannya dengan sengaja. Wanita tua itu meneleponnya setelah mereka bertengkar dengan Lin Lijuan. Dia pasti menelepon untuk mengkritik mereka. Gumen tidak mau menjawab panggilan itu sama sekali.
Jiangsu telah berjalan-jalan di pasar bahan konstruksi. Ada lokasi yang bagus untuk membuka toko, tapi terlalu kecil. Jiangsu memang punya pilihan yang bagus, tetapi toko tersebut berlokasi di luar pasar bahan konstruksi. Luasnya terlihat jelas dan besar, sekitar 300 meter persegi, dan sewa tahunannya 500.000 yuan. Jika bisnisnya menguntungkan, ia dapat memperoleh kembali biaya utilitas dalam beberapa bulan, namun jika bisnisnya tidak menguntungkan, akan sulit untuk menyelesaikan kesepakatan dalam waktu 1 tahun. Setelah Guning mendengar berita itu, dia berpikir bahwa mereka harus memilih toko besar, dan menjalankan bisnis besar. Oleh karena itu, dia mendukung Jiangsu. Sumber konten ini Nov, L.B.I.N. Meskipun Jiangsu menganggapnya agak berisiko, dia senang. Guning mengerti bahwa Jiangsu sedikit khawatir. Dia menghiburnya untuk melakukan yang terbaik, dia tidak perlu khawatir tentang uang. Sebelum Guning tidur, dia berbicara dengan teman-temannya di grup WeChat, keluarga pejuang. Dia menyuruh mereka untuk terus berlatih besok. Siapapun yang tidak datang sebelum jam 6.20 tidak akan mendapatkan hadiahnya. Mengetahui hal itu, masing-masing dari mereka berjanji akan datang tepat waktu besok. Kecuali Yumixi, yang lainnya tidak kekurangan uang atau hadiah. Namun, mereka kekurangan hadiah yang berarti. Itu tidak ada hubungannya dengan harga. Selama hadiah itu berasal dari Guning, mereka akan senang meskipun nilainya hanya beberapa yuan. Keesokan paginya, Guning bangun jam 5.30 pagi dan meninggalkan rumahnya pada jam 5.35 pagi. Rumah mewah Fenghua berjarak 7 hingga 8 km dari sekolahnya. Butuh waktu sekitar 25 menit untuk sampai ke sana dengan berlari. Ketika dia tiba di sekolahnya, saat itu jam 6 pagi. Dia pergi membeli sarapan, dan secara kebetulan bertemu Yumixi dalam perjalanan. Gadis itu datang pagi-pagi sekali hari ini. Nining, kamu akhirnya kembali. Melihat Guning, Yumixi sangat bersemangat. Dia berlari ke arah Guning dan memegang erat lengannya. Mereka kelihatannya sangat dekat. Tapi itu wajar di antara teman dekat. Meskipun Guning tidak suka melakukan kontak fisik dengan orang lain, dia dapat menerimanya jika orang tersebut adalah temannya. Apa yang kamu inginkan untuk sarapan? Itu ada pada saya. Yumixi bertanya. Yumixi adalah teman dekat Guning jadi dia tidak menolak kebaikannya. Tolong, roti kukus dan susu kedelai. Mereka tidak punya banyak waktu lagi, jadi nyaman untuk menikmati roti kukus dan susu kedelai. Guning dan Yumixi membeli roti kukus dan susu kedelai. Mereka berangkat ke sekolah mereka bersama-sama. Nining, bisakah kamu memberitahuku apa hadiahku? Yumixi penasaran. Maaf, aku tidak bisa. Saya akan menunjukkan semuanya kepada Anda ketika semua orang tiba, jawab Guning. Bagus. Yumixi sedikit kecewa. Ada beberapa siswa yang berlari di pagi hari. Mereka bertemu MUK di tengah jalan. Mereka semua berseragam sekolah. Jadi MUK sebenarnya tidak mengenali mereka dari belakang pada awalnya, tapi dia segera mengenali suara mereka. Hai bos, Mixi. Dia segera berlari ke arah mereka. Bos, di mana hadiahku? MUK segera meminta hadiahnya juga. Nining bilang dia hanya akan menunjukkannya kepada kita ketika semua orang sudah tiba, kata Yumixi sebelum Guning sempat. MUK kemudian merasakan kekecewaan yang sama seperti Yumixi. Ketika mereka sampai di lapangan sepak bola, waktu sudah menunjukkan pukul 6.10. Chu Peihan datang beberapa menit kemudian. Dia meminta hadiahnya juga, tapi mendapat jawaban yang sama juga. Beberapa menit kemudian, Haoran dan teman-temannya tiba. Mereka berlari ke sini, dan kehabisan napas. Bos, di mana hadiahku? Haoran bertanya dengan penuh semangat. Jalankan 10 lingkaran dulu. Yang terakhir, kecuali Mixi, hanya akan mendapatkan hadiahnya setelah kelas pagi, kata Guning, lalu dia mulai berlari. 10 lingkaran sama dengan 4.000 meter. Tidak. Mendengar itu, semua anak laki-laki berteriak sedih. Itu sungguh menyiksa mereka. Yang terakhir hanya bisa mendapatkan hadiahnya setelah kelas pagi. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi yang terakhir. Tidak ada yang berani berdebat dengan Guning, kecuali mereka ingin dikalahkan, jadi mereka harus menyusul di akhir. Tampaknya mustahil bagi Haoran dan saudara-saudaranya untuk mengalahkan Chu Peihan dan MUK, jadi mereka memutuskan untuk bersaing satu sama lain. Mereka sekarang menjadi pesaing untuk mendapatkan hadiah Guning.
Memang sejak awal, Hao-ran, Qin Zisun dan Sang Tianping tertinggal. Namun, mereka belum bisa bernapas, bukan berarti mereka lemah. Mereka sebenarnya tidak jauh di belakang Guning. Guning berlari 3 kali lebih lama dari yang lain, tapi dengan kekuatan, dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasa sedikit lelah, tapi tidak banyak. Dia telah berlari 7 hingga 8 kilometer dari rumah mewah Feng Hua ke sekolahnya, tetapi dia sedikit kehabisan napas. Dia tidak merasa lelah lagi. Selain Guning, Chu Peihan adalah yang terkuat di antara mereka. Meskipun Guning tidak mengetahui latar belakang Chu Peihan dengan baik, dia yakin dia pasti telah menerima pelatihan profesional jangka panjang. Bab 88, Bos, kamu luar biasa. Chu Peihan terlambat 1 menit dari Guning setelah mereka berdua menyelesaikan 10 lingkaran. Orang biasa membutuhkan waktu 3 menit 30 detik hingga 4 menit untuk berlari 1 kilometer. Semakin lama Anda berlari, Anda akan semakin merasa lelah. Guning menghabiskan 13 menit dalam 4 kilometer, sedangkan Chu Peihan menghabiskan 14 menit. Setelah berlari, Chu Peihan kelelahan, namun dia masih bisa menyeimbangkan tubuhnya. Myuke juga 1 menit lebih lambat dari Chu Peihan. Dia hampir pingsan di tanah. Yu Mixi yang berlari 5 lingkaran mengejar Myuke. Dia juga lelah, tetapi setelah beberapa hari berlari sebagai latihan, Yu Mixi sekarang menjadi lebih kuat. Kelompok terakhir adalah Hao-ran, Qin Zisun, dan kemudian Sang Tianping. Dia membutuhkan waktu hampir 20 menit untuk menyelesaikan 10 lingkaran tersebut. Haha, aku bukan yang terakhir. Hao-ran tertawa gembira. Seolah-olah, jika dia yang terakhir dia akan terlempar. Bukan masalah besar. Saya hanya perlu menunggu sampai kelas pagi selesai, kata Sang Tianping ringan. Tenang, aku tidak akan melakukannya. Saya hanya ingin Anda semua aktif, kata Guning. Apa? Bos, kamu sangat licik. Semua orang berkata serempak, tapi suara mereka terdengar lemah. Guning tidak peduli. Dia duduk di halaman dengan ranselnya, sementara yang lain di sekitarnya. Sejujurnya, saya tidak tahu harus membeli apa. Saya pada dasarnya memilihnya secara acak. Ini untuk kalian berempati. Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Mengatakan itu, Guning mengeluarkan 4 kotak kertas dan melemparkannya langsung ke arah anak laki-laki itu. Wah, bos, itu merek internasional. Hao-ran meninggikan suaranya ketika dia melihat logo di kotak. Tepat sekali bos, apakah Anda sudah mengambil uang di jalan? Myuke bertanya. Baik Qin Zisun dan Sang Tianping memandang Guning dengan rasa ingin tahu dan takjub. Mereka semua tahu betul tentang latar belakang Guning sekarang. Hampir tidak terjangkau baginya untuk membeli merek dalam negeri yang terkenal. Tapi, dia bahkan membelikan barang-barang mereka dari merek internasional sebagai oleh-oleh. Merek apa? Chu Peihan segera mengambil kotak itu dari Myuke. Dia melihatnya sekilas, dan terkejut, wah, itu Armani. Dia juga menatap Guning dengan heran. Guning tidak menjawab pertanyaan mereka, tapi mengeluarkan tas, memberikannya kepada Chu Peihan. Ketika semua orang melihat logo di tas itu, mereka semua memutar matanya sekali lagi. Itu adalah Lancome. Chu Peihan segera melemparkan kotak kertas itu kembali ke Myuke. Dia bahkan kehilangan minat untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bos, apakah Anda benar-benar memungut uang di jalan? Betapa murahnya hatimu. Chu Peihan mengambil hadiahnya dan bertanya dengan kaget. Guning masih belum menjawab pertanyaannya, tapi mengambil hadiah Yu Mixi dan memberikannya. Wow! Itu dompetnya. Sementara itu, Hao-ran telah membuka kotaknya. Wah! Itu parfum. Bos, aku mencintaimu. Bagaimana kamu bisa tahu aku sangat menyukai parfum? Chu Peihan sangat senang. Dia segera memeluk Guning dengan erat. Guning sebenarnya tidak tahu betapa Chu Peihan menyukai parfum. Dia hanya bisa mencium aromanya setiap kali dia bertemu Chu Peihan. Oh, hadiahku adalah telepon. Yu Mixi membuka paketnya. Dia senang dan terkejut melihat telepon di dalam. Meskipun dia sudah memiliki telepon, telepon itu sudah tua dan bekas. Dia bahkan merasa malu untuk mencabutnya. Ning, pasti sangat mahal. Yu Mixi sangat menyukainya, tapi menurutnya itu terlalu mahal. Benar, bos.
Ini mungkin terdengar agak kasar, tapi kami semua tahu latar belakang Anda. Bagaimana kamu bisa membeli hadiah semahal itu? Chu Peihan bertanya langsung. Mereka tidak bisa mengabaikan fakta tersebut. Sisanya menatap Guning. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi wajah mereka menunjukkan kebingungan. Guning merasakan kehangatan di hatinya karena diperhatikan oleh semua temannya. Meskipun dia tidak bisa memberitahu mereka terlalu banyak, dia memutuskan untuk memberitahu mereka sesuatu. Oleh karena itu, Guning memberitahu mereka bahwa dia telah menyelamatkan nyawa seorang pria, dan dia mendapatkan King's Green yang bernilai 10 juta yuan sebagai hadiah. Namun, dia tidak memberitahu mereka apa yang telah dia lakukan di kota G. Apa? Hijau Raja? 10 juta yuan. Mengetahui hal itu, semua orang menjadi bodoh. Sungguh luar biasa sulit dipercaya. Kecuali MUK dan Qin Zhisun, tidak ada orang lain yang tahu banyak tentang batu giok, tetapi mereka semua pernah mendengar tentang King's Green, yang merupakan tipe teratas dan sangat mahal. Itulah mengapa sepotong telur puyuh bernilai 10 juta yuan. Kecuali Umixi, kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga kaya, terutama Sang Tianping yang memiliki aset jutaan yuan sendiri. Namun, tidak satu pun dari mereka yang pernah memiliki uang 10 juta yuan. Bahkan toko perhiasan MUK hanya memiliki aset beberapa juta yuan. Oleh karena itu, 10 juta yuan adalah jumlah uang yang sangat besar di mata mereka. Selain itu, perhiasan di toko perhiasan MUK semuanya terbuat dari batu giok tingkat rendah. Satu cincin hanya berharga ratusan yuan. King's Green hanyalah sebuah legenda bagi mereka. Keluarga Qin Zhisun telah menjalankan bisnis perhiasan beberapa generasi yang lalu. Dia telah melihat banyak batu giok tingkat menengah, tetapi dia hanya mendengar tentang Raja Hijau dari buku dan internet. Setelah beberapa lama, semua orang akhirnya sadar kembali. Itu sangat mengejutkan. Bos, kamu luar biasa. Hao-ran memuji. Dia sekarang sangat mengagumi Guning. Sisanya semua setuju. Yu Mixi iri, tapi tidak cemburu. Dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Tapi bos, kenapa kamu tidak membiarkan kami melihatnya sebelum menjualnya? MUK mengeluh. Tepat. Akan lebih menyenangkan melihat King's Green daripada menjadi bintang super. Kata Qin Zhisun. Tidak. Saya masih lebih suka melihat superstar, terutama idola saya, Su Zefan. Chu Peihan segera menjadi pemalu dan penuh cinta. Semua orang langsung merinding. Baiklah, saya tidak ingin orang lain mengetahuinya, atau saya mungkin akan dirampok suatu hari nanti, kata Guning. Tentu saja, bos. Kami pasti tidak akan memberitahu orang lain. Bab 89, pergi ke toko Yichui Jade. Kami tidak akan pernah memberitahu orang lain. Semua orang berjanji. Besar. Kita harus kembali ke ruang kelas kita sekarang. Guning berdiri. Rombongan kemudian kembali ke gedung pengajaran. Gu Xiao telah mendengar tentang apa yang terjadi di pusat dunia hiburan kemarin dari ibunya. Dia tidak percaya bahwa Guning telah putus sekolah, tapi dia ingin memeriksanya sendiri. Oleh karena itu, Gu Xiao terus melihat ke arah tangga dari lorong begitu dia sampai di sekolahnya. Dia ingin melihat apakah Guning akan muncul. Guning semakin sombong sekarang. Dia tidak hanya memukulmu, dia juga bertanya dengan nenekmu. Sekarang dia bahkan mengancammu ibu. Menurutku dia akan membenci seluruh keluargamu, kata Chen Xiao. Dia terutama ingin menambahkan bahan bakar ke dalam api. Chen Xiao jauh lebih pintar dari Gu Xiao. Sejak Hao-ran dan saudara-saudaranya menganggap Guning sebagai bos mereka, dia takut pada Guning, tapi dia membenci Guning seperti biasanya. Chen Xiao tidak pernah ditampar oleh siapapun, termasuk orang tuanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Guning telah memukulnya, tetapi karena ketakutan, Chen Xiao sendiri tidak berani mengganggu Guning. Oleh karena itu, dia mencoba menggunakan tangan Gu Xiao untuk menghadapi Guning. Jika Gu Xiao mengetahui rencana Chen Xiao, dia pasti akan langsung memutuskan izin dengan Chen Xiao. Sayangnya, dia tidak mengetahuinya. Sebaliknya, dia langsung merasa kesal dan menjawab, tidak mungkin. Dia adalah bajingan yang malang. Dia pikir dia membenci kita apa? Meski begitu, Gu Xiao merasa terancam oleh Guning. Guning telah banyak berubah hari ini. Dia tiba-tiba menjadi sangat ahli dalam berkelahi, dan bahkan berteman baik dengan anak-anak kaya itu.
Memikirkan hal itu, Gu Xiaoxiao merasa semakin kesal dan kesal. Ekspresi kejam muncul di wajahnya. Aku akan menghancurkannya, kata Gu Xiaoxiao. Chen Xiao tentu saja senang mendengarnya. Itulah yang dia inginkan. Meskipun dia ragu apakah Gu Xiaoxiao bisa berhasil atau tidak, hal itu tidak ada pada dirinya. Lihat, Guning akan datang. Pada saat yang sama, Chen Xiao melihat Guning dan yang lainnya ada di bawah. Gu Xiaoxiao menoleh. Ada banyak orang di sekitar Guning, yang membuatnya semakin cemburu. Ini sangat mengecewakan. Dia sekarang sangat ingin menghancurkan Guning. Saat Guning masuk ke kelasnya, dia hampir menabrak Xiao Feifei. Di masa lalu, Xiao Feifei pasti sudah mengumpatnya, tapi sekarang, dia hanya menatap Guning tanpa mengucapkan kata pun. Xiao Feifei memiliki perasaan yang sama dengan Chen Xiao. Dia membenci Guning seperti orang biasa, tapi tidak berani melakukan apapun. Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M. Mereka semua berencana melakukan sesuatu untuk membalas dendam pada Guning. Kepala sekolah datang ke kelas pada kelas pagi. Dia memberitahu para siswa bahwa akan ada ulangan bulanan pada hari Jumat ini. Saat kelas pagi hampir selesai, Guning menerima pesan dari Qin Yifan. Dia sekarang berada di bandara, dan akan tiba di kota F setelah 2 jam. Dia menyuruhnya datang ke toko Yichui Jade dengan gioknya jika dia ada waktu luang sore ini. Qin Yifan tidak sabar untuk melihat batu giok itu. Dia tahu batu giok itu pasti istimewa. Tetapi Qin Yifan tidak akan pernah menyangka bahwa batu giok itu adalah batu giok tingkat atas, bahkan sangat langka seperti batu giok Raja Hijau. Guning juga ingin membuat perhiasan itu secepatnya, jadi dia setuju untuk pergi menemui Qin Yifan sore ini. Istirahatnya panjang, dan Chu Peihan berlari ke kelas 4 untuk bermain dengan Guning dan Yumixi. Begitu Chu Peihan muncul, semua orang di kelas merasa ketakutan. Mereka semua takut dikalahkan oleh Chu Peihan. Myuke, Hauran dan saudara-saudaranya semua ingin pergi ke Guning juga, tapi karena mereka masih laki-laki, mereka takut hal itu akan menimbulkan gosip yang tidak perlu bagi Guning. Oleh karena itu mereka menyerah pada akhirnya. Guning segera meninggalkan sekolahnya saat kelas pagi selesai. Ada Hummer hitam berhenti di jalan di luar sekolah mereka. Itu menarik banyak perhatian. Mobil itu keren sekali. Itu adalah Hummer. Pasti sangat mahal. Biayanya setidaknya beberapa juta yuan. Guning juga tertarik dengan Hummer keren itu, tapi dia hanya meliriknya 2 kali. Lalu segera pergi dengan taksi. Guning tidak melihat orang di Hummer, tapi dia melihatnya. Leng Xiaoting duduk di kursi pengemudi. Leng Xiaoting muncul karena suatu alasan. Dia baru saja terbang ke sini dari kota G. Dia tidak yakin Guning akan keluar sore ini, tapi dia tetap datang ke sekolahnya. Secara kebetulan, dia bertemu dengannya. Melihat Guning berangkat dengan taksi, Leng Xiaoting mengemudikan mobilnya dan segera mengikutinya. Guning tidak menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Dia keluar di gedung komersial, lalu langsung menuju supermarket. Dia berjalan menuju toko Yichui Jade setelahnya. Di toko Yichui Jade, Qin Yifan telah lama ditunggu. Begitu dia mendarat pada jam 10 pagi, dia datang ke tokonya. Meskipun dia tahu Guning tidak akan muncul sampai pukul 12.30, dia tidak sabar untuk tiba di sini. Biasanya, Qin Yifan tidak akan tinggal di toko lebih dari 1 jam untuk inspeksi, tapi kali ini, dia sudah berada di sini selama lebih dari 2 jam. Semua staf merasa gugup dan bingung. Saat hampir pukul 12.20, dia terus melihat ke pintu masuk toko. Oleh karena itu, begitu Guning muncul di hadapannya, dia segera berlari kegirangan. Guning, akhirnya kamu sampai di sini. Ayo, tunjukkan padaku gioknya, desak Qin Yifan. Santai. Ayo masuk dulu. Guning memutar matanya. Tidaklah pantas untuk mengeluarkan benda berharga seperti itu di depan umum. Qin Yifan tersenyum malu. Dia segera menyambut Guning di dalam. Saat Guning masuk, semua staf di toko Yichui Jade mengenalinya. Dia berada di sini bersama King's Green terakhir kali, dan ini terlalu mengejutkan untuk dilupakan. Melihat bos mereka begitu bersemangat, semua orang mengira gadis itu pasti memiliki batu giok berharga untuk dijual lagi kali ini. Memikirkan hal itu, penonton tidak bisa tenang lagi. Mereka semua memusatkan perhatian pada Guning, tapi Qin Yifan membimbing Guning berjalan ke kantornya.
Mereka tidak bisa melihatnya sendiri, dan semuanya kecewa. Begitu keduanya sampai di kantor, Qin Yifan mengundang Guning untuk duduk. Dia kemudian mendesak, "Sekarang, bisakah Anda menunjukkan gioknya?" Guning tersenyum pasrah. Dia melepas ranselnya dan membukanya. Giok itu dibungkus dengan hati-hati. Dia menyerahkannya pada Qin Yifan. Bab 90, biarkan dia mencari tubuhnya. Qin Yifan hampir mengambil paket dari Guning dan langsung membukanya. Ketika dia melihat batu giok di dalamnya, dia terkejut dan bodoh. Dia memandang Guning. Sungguh sulit dipercaya. Ini giok Fulusho. Dan itu sangat besar. Diakui secara universal bahwa batu giok Fulusho sama langkanya dengan batu hijau raja. Terlalu jarang untuk memecahkan masalah Anda sangat kaya. Ya. Saya berencana menggunakannya untuk membuat gelang 4 pasang anting, 4 liontin, dan sebuah cincin lebar. Cincin lebar itu hanya seukuran ibu jari Anda. Dan sisanya bisa dijadikan beberapa liontin atau sepasang anting, kata Guning. Mendengar itu, Qin Yifan menarik napas berat. Apakah Anda ingin kami mendesain polanya? Dia bertanya. Ya. Sedangkan untuk liontin giok, yang satu harus diukir dengan ular, yang satu diukir dengan sapi, yang satu diukir dengan kelinci, dan yang satu lagi diukir dengan naga. Ini adalah lambang zodiak Tiongkok dari Gumen, Guking, Guning, dan Jiang Xinyue. Dalam urutan yang sama, harap ukir, Men, King, Ning, dan Yu di bagian belakang secara terpisah. Dan silahkan lakukan hal yang sama pada bagian dalam keempat gelang tersebut. Saya sudah menuliskannya di kertas. Sedangkan untuk antingnya, tidak ada permintaan khusus. Tolong jangan terlalu umum. Untuk cincin lebar, harap ukir huruf Su di dalamnya. Sedangkan untuk sisa batu gioknya, buatlah perhiasan apapun yang bisa kamu buat. Tentu, jawab Qin Yifan. Dia merasa ingin mengatakan sesuatu. Guning memperhatikan, dan dia pikir Qin Yifan membutuhkan bantuan, jadi dia bertanya kepadanya. Katakan saja padaku jika ingin mengatakan sesuatu. Qin Yifan masih merasa sedikit malu untuk membuka mulutnya, tetapi setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah Anda berencana mengirim perhiasan yang terbuat dari sisa batu giok itu kepada orang lain? Tidak, saya akan menjualnya, kata Guning. Mengetahui hal itu, Qin Yifan langsung senang. Dia segera bertanya dengan antisipasi, menawarkan Anda menjual sisa batu giok itu kepada saya. Qin Yifan ingin menggunakan batu giok Fulusho untuk membuat anting dan liontin untuk ibu. Guning tidak tahu harus mengatakan apa pada awalnya. Dia bermaksud menaruh perhiasan Fulusho di tokonya untuk menarik pelanggan, tapi karena Qin Yifan memintanya, dia tidak mau menolaknya. Dengan mata gioknya, Guning akan dapat menemukan batu giok yang lebih berharga selama dia pergi ke provinsi Ye. Oleh karena itu, Guning setuju, tidak masalah. Qin Yifan sangat senang mendapat jawaban tegas dari Guning. Kecuali bagian yang dibutuhkan Guning untuk membuat perhiasan, masih ada sisa yang cukup untuk membuat 2 liontin giok dan 2 pasang anting. Qin Yifan berencana membuat liontin dan sepasang anting untuk ibu dan kakak perempuannya. Qin Yifan juga tidak memungut biaya dari Guning untuk ukirannya. Tidak peduli apakah dia berterima kasih, atau dia hanya tidak ingin menagih Guning, biayanya tidak termasuk. Guning bersikeras membayar biayanya dengan sia-sia, jadi dia akhirnya setuju. Qin Yifan selalu aktif saat Guning terlibat. Dia berjanji perhiasan itu akan selesai setelah 3 hari. 3 hari adalah waktu yang lebih dari cukup. Guning masih ada kelas sore ini, jadi dia tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Qin Yifan mengusulkan untuk mengirimnya kembali, tapi Guning menolak. Dia tidak ingin teman sekolahnya bergosip. Qin Yifan mengerti, jadi dia menyerah. Guning datang ke sini dengan tergesa-gesa dan belum makan. Dia berencana untuk makan di lantai bawah tanah pertama sebelum kembali. Saat itu hampir jam 13.30, dan Guning masih punya cukup waktu untuk makan. Guning memesan makanannya dan segera disiapkan. Saat dia menikmati makan, bayangan gelap duduk di hadapannya. Guning mengangkat kepalanya. Dia kaget saat melihat pria itu. Itu dia. Kenapa dia ada di sini? Apa? Guning sangat terkejut hingga dia menyemprotkan beras ke seluruh tubuh pria itu. Leng Xiaoting langsung merasa tidak senang. Guning merasa malu. Dia segera meminta maaf, salahku. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Mohon maafkan saya.
Dia menyerahkan tisu kepada Leng Xiaoting tanpa penundaan. Leng Xiaoting sedikit mengernyit. Dia mengambil tisu dan menyeka nasi dari bajunya. Untungnya, dia dengan mudah membersihkannya setelah beberapa kali menyeka. "Yah, kenapa kamu ada di sini?" Guning bertanya. Meski dia menanyakan pertanyaan itu, dia sudah tahu jawabannya. "Memang." "Pistolnya," kata pria itu dengan dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Wajah Guning sedikit berubah. Pria itu memang pintar. Dia tahu bahwa dia menyembunyikan pistol bersamanya, dan dia mengejarnya sepanjang jalan. Tapi terus kenapa? Dia telah menyembunyikan pistolnya di ruang mata telepati. Tidak mungkin dia menemukannya. Oleh karena itu, Guning segera menenangkan dirinya. Dia berpura-pura tidak bersalah, senjata apa? Mengetahui Guning tidak mau mengakuinya, Leng Xiaoting tidak marah, tapi tetap bersabar. "Pria yang kamu pingsan di kamar pribadi 503. Senjatanya hilang. Anda pasti telah mengambilnya. Kenapa hanya aku saja yang pistolnya hilang?" Balas Guning, meskipun dia mengambil pistolnya. "Jika bukan kamu, pasti pria yang bersamamu," kata Leng Xiaoting. Leng Xiaoting masih yakin pasti Guning yang mengambil pistolnya. Guning terdiam. Dia ingin mengatakan bahwa manajer hotel mungkin telah mengambilnya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dia tidak ingin menyalahkan orang lain atas perbuatannya. "Saya tidak mengambilnya. Saya perlu menghadiri kelas saya, dan saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Selamat tinggal." Guning tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa lari. Dia memakai ranselnya, berjalan ke depan. Leng Xiaoting tidak menghentikannya, yang mengejutkan Guning. Apakah dia menyerah? Guning salah. Pria itu tidak menghentikannya, tapi mengikutinya. Pada awalnya, Guning percaya bahwa mereka mungkin pergi ke arah yang sama, tapi kemanapun dia pergi, dia akan berjalan di belakangnya. Tampak dia mengikutinya. "Kenapa kamu mengikutiku?" Guning bertanya dengan pasrah. "Apakah dia harus mengembalikan pistolnya?" "Saya akan mengikuti Anda sampai Anda mengembalikan pistolnya kepada saya," kata Leng Xiaoting. Guning tidak bisa berkata-kata lagi, tapi dia benar-benar enggan mengembalikan pistolnya. Meskipun dia tahu dia tidak bisa lolos begitu saja, dia ingin mencobanya. "Karena kamu yakin pistol itu ada bersamaku, kamu dapat mencarinya." Guning melangkah maju, seolah dia siap menggeledah tubuhnya. Leng Xiaoting tanpa sadar melangkah mundur. Dia sedikit mengernyit dengan tidak suka di matanya. "Ku bilang aku tidak mengambil pistolnya, dan kamu tidak akan mempercayainya. Sekarang saya membiarkan Anda mencarinya, tetapi Anda tidak mau melakukannya. Jadi, tolong berhenti mengikutiku, atau aku akan memanggil polisi," ancam Guning, lalu berbalik pergi. Kali ini, Leng Xiaoting tidak mengikuti. Dia berdiri di sana masih menyaksikan Guning menghilang dari kejauhan. Namun, bukan berarti dia menyerah begitu saja. Dia hanya tidak ingin menimbulkan masalah. Melihat Leng Xiaoting berhenti, Guning merasa lega.